Shalom, perkenalkan nama saya Nomi Lomelai. Saya dari Prodi PAUD kelas D semester 1 membuat resume tentang guru PAUD profesional. NIM 102-2023-0207. Mata kuliah profesi pendidikan. Bab 3 Guru PAUD profesional. A. Konsep profesi profesional dan profesionalisme. Suatu pernyataan atau suatu janji yang dinyatakan oleh tenaga profesional tidak sama dengan suatu pernyataan yang dikemukakan oleh non-profesional. Orang yang membuat pernyataan itu yakin dan sadar bahwa pernyataan yang dibuatnya adalah baik. Janji yang bersifat etik itu mau tak mau akan berhadapan dengan saksi-saksi tertentu. Bila dia melanggar janjinya, dia akan berhadapan dengan saksi tersebut. Misalnya, hukuman atau protes masyarakat, hukuman dari Tuhan dan hukuman oleh dirinya sendiri. Janji-janji itu biasanya telah digariskan dalam kode etik profesi bersangkutan. Dalam hal ini, profesi kependidikan, suatu profesi bukan bermaksud untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri, baik dalam arti ekonomis maupun dalam arti psikis, tetapi untuk pengabdian pada masyarakat. Pengabdian diri berarti lebih mengutamakan kepentingan banyak orang. Misalnya, profesi dalam bidang hukum adalah untuk kepentingan kliennya bila berhadapan dengan pengadilan. Profesi kedokteran adalah untuk kepentingan pasien agar cepat sembuh penyakitnya. Profesi kependidikan adalah untuk kepentingan peserta didiknya. Profesi pertanian adalah untuk meningkatkan produksi pertanian agar masyarakat lebih sejahtera dalam bidang pangan dan sebagainya. Suatu profesi erat kaitannya dengan jabatan atau pekerjaan tertentu yang dengan sendirinya menuntut keahlian, pengetahuan, dan keterampilan tertentu. Pula, dalam pengertian profesi telah tersirat adanya suatu keharusan kompetensi agar profesi itu berfungsi dengan sebaik-baiknya. Dalam masyarakat modern saat ini, profesi menuntut kemampuan membuat keputusan yang tepat dan kemampuan membuat kebijaksanaan yang tepat. Berdasarkan uraian tentang pengertian, kriteria, dan unsur-unsur yang terkandung dalam profesi, sebenarnya profesi itu adalah suatu lembaga yang mempunyai otoritas yang otonom karena didukung oleh B. Ciri-ciri profesi. Menurut Lieberman, ciri-ciri profesi adalah 1. Profesi menuntut keterampilan tertentu yang diperoleh melalui pendidikan dan latihan yang lama dan intensitas serta dilakukan dalam lembaga tertentu yang secara sosial dapat dipertanggungjawabkan. 2. Sebagai konsekuensi dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, maka anggota profesi secara individu atau kelompok memperoleh ketidakseimbangan finansial. Istilah-istilah yang terkait dengan profesi: penampilan seseorang yang sesuai dengan tuntutan yang seharusnya, proses menjadikan seseorang menjadi profesional melalui in-service training dan atau pre-service training, menampilkan suatu pekerjaan sebagai suatu profesi dan juga mengacu pada sikap dan komitmen anggota profesi untuk bekerja berdasarkan standar yang tinggi dan kode etik profesinya. Ketiga ciri tersebut adalah 1. Dalam melaksanakan penerapan pekerjaan,
Ilmu yang menerapkan profesi berdasarkan kepentingan individu dalam setiap kasus. 2. Mempunyai mekanisme internal yang terstruktur yang mengatur rekrutmen, pelatihan, dan pemberian izin kerja. Serta 3. Memiliki ukuran standar untuk praktik yang etis dan mampu dalam mengemban tanggung jawab utama terhadap kebutuhan kliennya. D. Syarat-syarat profesi dalam kaitan ini. Barangkali Anda juga sudah sering mendengarkan, mengajarkan, dikatakan paduan antara ilmu dan seni. Ini tentu terkait dengan kasus yang beragam dan yang tidak mungkin ditangani secara seragam. Disinilah letaknya seni mengajar yang sangat tergantung dari kemampuan dan kekayaan pengalaman seorang guru. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa seni mengajar berkembang seiring dengan pengalaman mengajar guru yang memang mau belajar dari pengalamannya. Artinya, seni mengajar tersebut tidak didapat begitu saja, tetap harus dicari melalui pengalaman yang panjang dan yang didasari oleh keinginan untuk belajar. E. Konsep profesi keguruan. Jabatan guru sebagai profesi. Pemerintah telah mensyaratkan untuk menjadi guru minimal harus memenuhi 2 persyaratan, yaitu kualifikasi akademik dan kompetensi. Di samping itu, guru harus memiliki sertifikat pendidik, sehat fisik, rohani, dan memiliki kemampuan dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Tidak seperti guru SD, SLTP, SMA sederajat atau dosen yang sudah sejak lama diatur pemerintah. Syarat jabatan guru PAUD harus memenuhi persyaratan berpendidikan S1. Pendidikan guru PAUD baru diatur beberapa tahun terakhir. Wajar jika sekarang banyak sekali lulusan pendidikan non-PAUD yang menjadi guru PAUD. Bahkan, tidak semua guru bisa menjadi guru bagi anak usia dini. Kegagalan pendidikan di masa emas akan berbahaya bagi masa depan anak dan berarti juga berbahaya bagi masa depan bangsa ini. Tugas guru PAUD sama beratnya dengan tugas seorang ibu, bahkan ia berperan ganda, yaitu menjadi ibu dalam situasi tertentu dan juga menjadi guru pada situasi lain. Ia harus pandai merawat, mengasuh, menjaga, membimbing, mendidik, memberi contoh teladan, bahkan harus bisa mengurus buang air besar, memandikan, mengenakan pakaian, mengasuhnya sampai tidur, menyuapi makan, dan mengejar ia berlari ke sana kemari. F. Kompetensi guru PAUD dalam pendidikan anak usia dini. Ada 3 jenis guru, yaitu guru pendamping dan guru pengasuh atau pendamping muda. Kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Baik guru pendamping dan pendamping muda atau pengasuh diisyaratkan paling tidak memiliki 2 kualifikasi, yaitu akademik dan kompetensi. G. Guru PAUD ideal. Guru PAUD ideal tidak hanya lulus persyaratan dan kompetensi akademik, tetapi jauh dari itu, dia memiliki jiwa pendidik dan pengasuh sejati. Syarat utama guru ideal adalah menyukai anak-anak gembira, anak lari ke sana kemari, suka dan menyambut dunia anak-anak, dekat dengan anak, menyayangi sepenuh hati, menyukai dunia anak-anak. Bagi guru PAUD, konsekuensinya besar. H. Faktor bakat dan pengalaman praktik. Bakat minat merupakan salah satu faktor yang mustahil diabaikan untuk menjadi guru.
Guru berbakat dengan guru tanpa bakat terlihat jelas perbedaannya setelah beberapa tahun mengajar. Gaya mengajar guru dengan bakat dan tanpa bakat pun berbeda. Seleksi guru berdasarkan minat dan bakat sudah saatnya dilakukan pemerintah untuk menyaring calon guru yang membludak dewasa. Ini kondisi sekarang berbeda dengan satu dasawarsa lalu ketika minat menjadi guru sangat sedikit. Contoh, PGTK Yayasan Beribu dari tahun ke tahun melakukan seleksi ketat untuk menjaring calon guru perjalanan berpendidikan 1 tahun. Di sini calon guru mengasah dirinya bukan hanya soal teknis keterampilan mengajar, melainkan juga kemampuan memahami karakteristik anak, menguasai kelas, menggunakan media dan sumber, cara mencetak proses dan hasil pembelajaran, gaya mengajar, cara berpakaian dan berdandan di hadapan anak-anak, dan sebagainya. Pergeseran peran guru. Setiap guru penting menyadari bahwa sejak memasuki era milenium ketiga terjadi pergeseran paradigma pendidikan. Kesimpulannya, perkembangan masyarakat dewasa ini menuntut guru berubah sesuai tuntutan zaman, belajar memperbaiki diri, dan siswa melalui penelitian melakukan pengembangan diri dan karir juga terus meningkatkan kualitas diri. Pada tahun 2004, penulis melakukan studi tentang karakteristik guru umum dan guru untuk siswa berbakat. Dalam kurung khusus, dengan mengajukan pertanyaan seperti apa karakteristik yang harus dimiliki oleh guru secara umum dan guru yang menangani siswa berbakat. Studi awalnya mencakup pendapat para ahli, kemudian terjadi kesepakatan dengan pendapat siswa seperti apa guru yang mereka butuhkan dan sukai. Hasilnya menunjukkan urutan karakteristik guru yang dibutuhkan dan disukai siswa. Dalam kurung termaksud siswa berbakat antara lain sebagai berikut: 1. Menguasai bahan pembelajaran. 2. Memiliki komitmen kepada siswa. 3. Bertanggung jawab. 4. Dapat menjalin komunikasi dan berhubungan dengan orang lain. 5. Humoris. 6. Membangkitkan minat siswa. 7. Menguasai ilmu pengetahuan pada bidangnya. 8. Memiliki kepribadian yang matang. 9. Berpikir sistematis. 10. Menguasai kurikulum. 11. Berwawasan luas. 12. Kreatif. 13. Ramah. 14. Demokratis. 15. Fleksibel. 16. Ketenangan kooperatif. 17. Sabar. 18. Adil. 19. Konsisten. 20. Terbuka dan suka membantu. Untuk guru siswa berbakat, karakteristik tambahan yang harus dimiliki adalah: A. Memiliki tingkat berpikir lebih tinggi. B. Mampu mengekspresikan. C. Mampu berpikir mengembangkan divergen. D. Mampu menstimulasi berpikir tingkat tinggi. E. Mampu mendorong kemandirian berpikir. F. Mampu mengajarkan cara memecahkan masalah. G. Memiliki kemampuan generalisasi dan hati tingkat komitmen terhadap pekerjaannya lebih tinggi. Hasil studi tersebut dapat dijadikan masukan bagi guru PAUD untuk mengembangkan dan melengkapi diri dengan karakteristik yang dibutuhkan siswa. Sekian resum dari saya. Terima kasih. Shalom.